Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 13 datang kembali ke keluarga Tang. Saat ini, pintu keluarga Tang ditutup. Setelah kejadian berdarah terakhir, keluarga Tang sepertinya tinggal di rumah, dan mereka jarang berhubungan dengan dunia luar. Bahkan beberapa proyek kerjasama dengan banyak perusahaan untuk sementara ditunda, menunggu beberapa saat untuk dijalankan. Gerbang besi tinggi keluarga Tang terkunci rapat, dan dua pengawal sekuat banteng berdiri di depan pintu, tampak dijaga ketat. Di kejauhan, seorang pria dan seorang wanita datang. Kedua pengawal melihat mereka berjalan ke arah sini, dan mereka segera maju. Berhenti. Keluarga Tang tidak menemui tamu belakangan ini, silakan kembali. Thomas Kin tersenyum, apakah Abraham Tang pengecut seperti ini? Tanpa berjumpa dengan aku, apakah bisa mengusirku? Tepat pada saat pengawal hendak berbicara, suara Abraham Tang tiba-tiba keluar dari headset. Biarkan mereka masuk. Kedua pengawal itu tercengang sesaat, langsung mengalah dan membuka pintu. Melihat gerbang besi besar terbuka dan halaman dalam yang tenang, Bibi Feng sedikit khawatir. Tuan muda, jangan-jangan jebakan. Thomas Kin tersenyum sedikit dan berkata ke dalam hatinya, akan aneh jika tidak ada jebakan. Keluarga Tang juga keluarga yang terkenal, jadi tentu saja mereka tidak akan terkejut dengan kata-kata Thomas Kin, jadi kali ini, mereka harus bersiap. Sangat disayangkan bahwa persiapan apapun sia-sia di mata Thomas Kin. Dalam rumah keluarga Tang, yang berdiri di sebelah Abraham Tang adalah seorang pria paruh-baya dengan tinggi 1,9 meter dan bertubuh kekar, dari kejauhan terlihat seperti bukit. Guru Zhang, maaf merepotkan Anda hanya demi seorang pemuda ingusan. Henry Zhang mengangguk, matanya memandang jauh, sikap seperti seorang ahli. Tidak apa-apa. Karena CEO Tang telah membayar mahal, meskipun itu adalah pria desa yang liar, aku akan membantu kamu menanganinya dengan bersih. Ada sedikit rasa percaya di wajah Abraham Tang. Henry Zhang adalah seorang ahli bela diri. Konon dia telah berlatih kungfu di pegunungan selama beberapa tahun. Ia dapat membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. 7 atau 8 orang biasa bukanlah lawannya. Terakhir kali Thomas Kin datang, dia dengan mudah menjatuhkan pengawal terbaiknya, yang memang menyebabkan ketakutan Abraham Tang. Ketika pengawal tersebut dikirim ke rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa tangan kanannya cacat. Hanya sebuah jarum perak melumpuhkan tangan pengawal itu, ini memang ilmu jahat. Abraham Tang duduk di kursi roda, lututnya masih terkadang terasa ngilu. Meskipun Henry Zhang sangat baik, dia masih sedikit khawatir. Guru Zhang, bocah bermarga Qin itu punya tipuan yang sangat ampuh. Terakhir kali pengawal aku dijatuhkan dengan jarum, kamu harus berhati-hati. Henry Zhang mencibir, mengambil pisau buah dari pinggangnya, dan ditusukkan ke tinju tangannya sendiri. Guru Zhang. Semua orang terkejut, tetapi detik berikutnya, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pisau buah yang tajam menusuk kepalan tangan Henry Zhang tanpa meninggalkan bekas apapun, tetapi pisau buah telah tertekuk menjadi bentuk L. Tangan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua adalah orang biasa, mana pernah melihat ahli sejati. Apakah ini lonceng emas legendaris? Bahkan pisau pun tidak bisa menyakitinya, apalagi senjata tersembunyi seperti jarum perak. Benar saja. Ada alasan untuk dibayar mahal. Meski harga guru Henry Zhang mahal, namun merasa aman dengan kedatangannya. Thomas Kin benar-benar tidak tahu diri. Karena selamat, dia seharusnya menemukan tempat di mana tidak ada yang tahu untuk hidup menyembunyikan diri,
dia ternyata masih berani kembali, cari mati. Bagus juga. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk tunjukkan pada dunia bahwa hubungan antara kita dengan keluarga Qin putus. Agar tidak ada yang salah paham bahwa kita adalah keluarga yang memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Qin. Anak bermarga Qin itu dilumpuhkan saja, jika dia dibunuh, orang mungkin berpikir bahwa keluarga Qin kita terlalu jahat. Kerabat keluarga Tang sudah mulai mendiskusikan metode penanganan Thomas Qin di sini. Abraham Tang mencibir, menurut aku, patahkan tangan dan kakinya, lalu kirimkan pada keluarga Su, bagaimana 3 keluarga besar menanganinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang. Trik kakak ini lihai. Anak itu pasti akan mati di tangan 3 keluarga besar, tapi dia tidak mati di tangan kita, kelak tidak akan jadi bahan pembicaraan orang. Senyuman penuh kemenangan muncul di wajah Abraham Tang. Meskipun mengundang Guru Zhang menghabiskan banyak uang kali ini. Ini adalah strategi membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk menyelesaikan masalah Thomas Qin dan menunjukkan kesetiaan kepada ketiga keluarga. Saat berbicara, Thomas Qin dan Bibi Feng masuk dari pintu. Melihat keluarga Abraham Tang berdiri di ambang pintu dan semuanya menunjukkan kesenangan, Thomas Qin mencibir. Abraham Tang, sepertinya kata-kata aku, kamu anggap sebagai angin. Abraham Tang mendengus dingin, binatang kecil, apakah keluarga Tang tempat kamu berbuat onar? Hari ini adalah kematianmu. Guru Zhang, tolong lakukan. Henry Zhang mengangguk, mengira lawannya adalah siluman berkelapa 3 dan bertangan 6, tidak mengira hanya anak ingusan. Di usia muda 20-an, meski sudah berlatih bela diri sejak kecil, kekuatannya pasti jauh darinya. Henry Zhang berdiri dengan 1 tangan, bergaya seorang master yang hebat. Aku tidak sudi menindas anak muda. Jika kamu bersedia melakukannya sendiri, atau berlutut di tanah memohon belas kasihan, aku bisa membantumu agar tidak sengsara. Semua orang di keluarga Tang juga menunjukkan sikap mencemooh. Anak ingusan, kamu tidak mati penasaran hari ini. Ini Guru Zhang yang dibayar mahal oleh keluarga Tang, ibarat menggunakan golok pembunuh sapi untuk membunuh ayam. Ini suatu kehormatan untuk kamu. Henry Zhang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Analogi ini tidak terlalu tepat. Membunuh ayam dan membunuh sapi hanyalah perbedaan pada kekuatan. Dia tidak layak untuk dibandingkan dengan aku. Jika aku adalah golok pembunuh sapi, paling dia hanya seekor lalat. Hahaha. Semua orang di keluarga Tang tertawa, seolah-olah mereka telah melihat Thomas Qin berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, ekspresi Thomas Qin selalu tenang, rantai besi di tangannya bergesekan dengan tanah, membuat sedikit suara. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Abraham Tang sangat kesal. Guru Zhang, jangan tunggu, lakukanlah. Henry Zhang mengangguk, lebih cepat selesai bertarung, lebih cepat selesai tugas. Tidak perlu keahlian khusus untuk menangani anak ingusan seperti ini. Henry Zhang berjalan maju selangkah demi selangkah, biar dia merasakan terdesak. Tiba di hadapan Thomas Qin, langsung menonjok wajahnya. Pukulan ini secepat kilat, dan semua orang bahkan tidak melihat bagaimana dia mengangkat tangannya. Dia pantas menjadi seorang master. Saat Henry Zhang mengangkat tangannya, Thomas Qin juga mengangkat tangannya. Dia melingkarkan lengannya dan menamparnya. Plok. Henry Zhang cepat, Thomas Qin lebih cepat darinya, menamparkan wajah Henry Zhang dengan sebuah tamparan. Tiba-tiba, separuh dari wajah Henry Zhang langsung menciut. Tamparan biasa pada dasarnya adalah wajah yang bengkak. Dan Thomas Qin langsung menciutkan wajah Henry Zhang. Tulang rahangnya langsung hancur, dan gigi dalam mulutnya tersembur keluar bersama darah dan air. Tamparan ini hampir membunuh Henry Zhang. Bersambung. Titik.